Halo guys, masih bersama gue Rahman Mujianto Vlog. Kali ini gue mau bahas tentang media untuk alokasi Amazonica. Oke, ini hasil pengalaman ya. Nah, ini coba kita lihat. Guys, kali ini gue mau bahas apakah alokasi Amazonica cocok menggunakan media Sphagnum moss. Ternyata cocok guys. Nah, ini contoh yang udah pengalaman dari gue. Pertama beli alokasi Amazonica ini 2 daun, pengiriman selama kurang lebih 2-3 hari, dan saat sampai itu dia kondisinya yang satu daun sudah menguning, sementara daun yang satunya lagi agak layu. Nah, dari pengiriman itu langsung untuk penyelamatan gue menggunakan media Sphagnum moss. Untuk daun yang kuning gue potong, jadi dia hanya tinggal satu daun. Nah, ini guys, ini yang daun yang tersisa satu-satunya waktu itu. Ini ukurannya segini. Nah, kenapa gue pakai Sphagnum moss? Yaitu hasil dari lihat-lihat YouTube orang bahwa Sphagnum moss itu cocok untuk penyelamatan tanaman yang layu dalam pengiriman. Nah, ini hasilnya setelah menggunakan Sphagnum moss. Ternyata memang dia subur, walaupun di awal-awal dia sempat layu ya. Tapi kemudian dia bisa tumbuh subur dan segar. Dan ini hasil anaknya nih, ini daun anakannya ya, lihat ya, lebih gede dibanding daun induknya. Ini anaknya guys, tuh ukurannya lumayan beda jauh kan ukurannya. Oke. Nah, kenapa pakai Sphagnum? Jadi Sphagnum itu salah satu keunggulannya, kita jadi menghindari dari overwatering. Jadi kalau media lain kita agak sulit dalam penyiraman ya, takut kebanyakan atau takut kekurangan. Tapi kalau pakai Sphagnum moss itu kita bisa menghindari overwatering ataupun kekurangan penyiraman, karena dia sangat bagus mengikat air ya. Nah, untuk penggunaan Sphagnum moss sendiri, jadi dari Sphagnum moss yang kering itu kita rendam dulu, lalu kita buang air rendamannya, kita rendam lagi, lalu kita peras, lalu bisa digunakan untuk media. Cuma yang perlu diperhatikan adalah Sphagnum moss ini tidak ada unsur haranya ya, jadi kurang unsur hara, makanya kita harus perhatikan juga unsur haranya. Bisa dengan menggunakan pupuk tambahan. Yang bagus adalah pupuk cair, biar dia cepat menyerap. Kalau gue akalin, nah, dan ya, akarnya subur ya. Nah, kalau gue akalin di bagian bawah dasar itu gue kasih kompos cacing vermicast. Jadi di wadah di wadah plastik ini gue kasih kompos cacing dulu bagian bawahnya, baru gue kasih media tanam Sphagnum moss, sehingga akarnya nanti akan terangsang untuk menuju sumber unsur hara, yaitu Sphagnum kompos cacingnya ini. Nah, bisa dilihat kan akarnya tumbuh segar, dia nggak busuk. Udah gitu medianya ini selalu lembab nih, tapi nggak basah, nggak becek, lembab tapi nggak becek. Nah, itu keunggulan dari Sphagnum moss. Cuma nanti saat kita mau repotting menggunakan atau mengganti media tanam, pastikan akarnya bersih dari Sphagnum moss, karena kalau nanti masih ada sisa-sisa Sphagnum moss di media tanam yang baru, khawatirnya akan menimbulkan kebusukan akar. Nah, atau kalau kalian misalkan
mau pakai full sphagnum moss bisa. Kalau gue sebagai tambahan suka bikin larutan kompos cacing. Jadi kompos cacing gue larutin di dalam air. Nah, air larutannya itu kita siramin sebagai pupuk cair. Oke guys, nah dia pertama ya, dia batangnya sangat tegak, enggak lemes-lemes klub. Terus anakannya juga daunnya lebar, besar. Nah ini yang daun induknya juga masih enggak ini ya, enggak layu juga ya, masih bertahan. Oke guys, mungkin itu salah satu pengalaman review dari gue untuk menggunakan sphagnum moss. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Oke guys, salam satu hobi.